Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan satu dari sekian kewajiban hamba kepada Khalik, ini melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga ini akan memotivasi kita untuk terus menjaga sholat berjamaah kita, karena sholat berjamaah ini adalah merupakan amalan dari para sahabat dan orang-orang yang soleh dalam kehidupan mereka dan keberagamaan mereka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali membaca dan mentelaah yakni sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah dari kitab Tauhid yang beliau berikan judul Al-Mulakhas fi Syarhil Kitab Tauhid, secara ringkas ataupun secara pendek dari kitab Tauhid. Kata iman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan di surat An-Nisa ayat yang ke-32. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan pada surat Al-An'am di ayat yang ke-151 sampai 153. Hanya di yang beliau cantumkan di sini hanya potongannya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah, di catatan kaki atau di penjelasannya beliau menjelaskan mufradatnya kata demi kata, dan sebelum anda lanjutkan, di sini ada faidah bahwa ketika seorang akan menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai dalil, maka tidak harus untuk mengulai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena di beberapa ayat atau di beberapa hadis ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan membawakan ayat Al-Quran sebagai penjelas, sebagai dalil, maka beliau langsung membaca ayat tersebut. Sebagaimana mungkin sebagian antum yang mungkin ngajar di kelas, jadi tidak seharusnya ketika akan membacakan dalil Al-Quran kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak. Tapi kalau membaca juga tidak ada larangan secara khusus, karena ini kaidahnya kaidah umum. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila kamu akan baca Al-Qur'an, maka fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi berta'awud. Namun contoh secara khusus harus membaca sebelum dia membaca ini, ketika seorang akan mengucapkan sebagai hujah, maka ini yang tidak ada. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah, kalimat ta'alau ini halumma wa aqbilu, mari atau mendekat, mari atau mendekat. Atlu yani aqsusu alaikum wa ukhbirakum, aku akan kisahkan kepada kalian atau aku akan kabarkan kepada kalian. Harrama ay al-haramu mamnu'un minhu, ini sesuatu yang dilarang dari perkara tersebut.
Sehingga beliau memberikan tambahan wa huwa yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Haram adalah yakni seorang yang akan diancam, akan disiksa ketika dia melakukannya, dan akan diberikan sawab, diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Kemudian al-ayat, di terakhir kan ada al-ayat itu, karena di sini beliau menyebutkan tidak secara keseluruhan. Kata al-ayat ay ila akhiril ayatis salis ay ila akhiri ayatin as-salasi min suratil an'am, yakni sampai akhir ayat 3 ayat di surat Al-An'am. Jadi 151, 152, 153. Jadi dimulai dari kalimat qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, terus sampai dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itu dimaksudkan dengan al-ayah. Sehingga kadang pun kita dengar orang yang membacakan satu ayat, kemudian dia tidak dibacakan secara keseluruhan karena memandang ini ayat sudah masyhur bagi orang-orang yang mendengarkan, atau ayat ini sudah hanya dibutuhkan pada penggalan itu saja, sehingga ditulis kalimat al-ayah, ayat selanjutnya. Al-makna al-ijmaliyu lil ayat, makna secara umum pada ayat ini, yakni qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Makna secara umum adalah ya'murullahu nabiyahu ay yaqula li haula'il musyrikin alladhi 'abadu ghairallahi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada orang-orang musyrik yang mereka ini beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka orang-orang musyrik juga mengharamkan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Wa qatalu auladahum, dan mereka membunuh anak-anak mereka. Taqarruban lil asnam, untuk mendekatkan diri kepada sesembahan-sesembahan mereka. Fa'alu dzalika bi araihim, mereka melakukan yang seperti itu semata-mata karena pandangan mereka saja, menurut pendapat mereka saja. Dan wa taswili syaitani lahum, tipu daya ataupun hiasan-hiasan syaitan terhadap mereka, sehingga mereka mengangkat selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah. Ini asnam, berhala-berhala, patung-patung, atau mereka membunuh anak untuk mendekatkan mereka. Kalau secara umum orang membunuh anak itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini yang disebutkan sebagai, kalau di kita namanya tumbal, sebagai sesaji, mendekatkan diri kepada dewa, kepada patung, kepada berhala. Yang kedua, membunuh anak karena takut miskin. Ini juga membunuh anak karena takut miskin, atau karena miskin, karena dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Takut miskin atau karena miskin, ini diantara sebabnya. Yang ketiga adalah membunuh karena aib, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka membunuh anak karena merasa punya anak perempuan itu aib,
sehingga mereka bunuh. Namun pernah Anda sampaikan, ini tidak terjadi kepada Umar bin Khattab, karena dari sejarah Bani Adi, ini kabilahnya Umar bin Khattab, itu tidak dikenal mereka itu pernah membunuh anak-anak perempuan karena ini. Tapi ada secara umum di masa jahiliyah, tapi bukan Bani Adi. Kenapa disematkan kepada Bani Adi, kepada Umar khususnya? Karena orang-orang Syiah ingin menjustifikasi kejelek kepada Umar bin Khattab karena kebencian mereka kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab lah orang yang telah menunaikan janji Nabi SAW, yakni menaklukkan Istana Putih yang ada di Persia. Yang itu tidak ditaklukkan pada masa Abu Bakar, tapi ditaklukkan pada masa Umar di tahun 17 Hijriah. Yang panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini peperangan yang besar karena hanya puluhan ribu menghadapi 200 sekian ribu pasukan dari pasukannya Persia. Nah, jadi tadi ada 3 sebab kenapa anak itu dibunuh. 1 karena malu, karena takut miskin, atau karena memang miskin orang melakukannya. Dan yang karena miskin mungkin masih ada, tapi kalau takut miskin mungkin sedikit ya. Atau mungkin masih ada juga. Ada juga. Yang kedua karena untuk sesaji. Ini juga kayaknya masih ada, karena memang selagi masih ada syaitan, maka perbuatan menyimpang dari agama itu masih ada. Nah, yang ketiga karena malu. Ini mungkin sedikit. Karena ini sepertinya kasusnya adalah kasus yang spesial di masa jahiliyah. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan pandangan mereka belaka, dan ini merupakan hiasan atau taswili syaitan. Yani hiasan-hiasan atau syaitan memperindah tentang apa yang mereka lakukan, padahal ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Halumu aqsus alaikum. Ini mari aku akan kisahkan, mari aku akan ceritakan kepada kalian ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan. Yani apa-apa yang apa-apa yang akan diharamkan oleh sang pencipta kalian dan pemilik atau raja kalian dengan pengharaman yang sebenarnya, bukan pengharaman sangka-sangka, karena mereka sudah melakukan yang itu. Mengharamkan yang halal dengan sangka-sangka, membunuh anak dengan sangka-sangka, sangka-sangka bahwasanya dengan dibunuhnya anak kemudian untuk mendekatkan diri kepada patung-patungnya akan mendapatkan keridhaan. Ini sangka-sangka saja. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membacakan kepada mereka, ajak mereka, suruh mendengarkan, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala atau apa yang Rabb kalian, Rabb pencipta kalian yakni haramkan dan raja kalian haramkan dengan sebenar-benarnya. La takharrusan wa dhannan, bukan karena sangka-sangka dan bukan karena dzan. Bal biwahyin minhu, bahkan ini adalah berdasarkan wahyu darinya, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amrin min indihi, dan perkaranya ini artinya wahyu yang turun itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fima wassaqum bihi fi hadhihi alwasaya al-ashr allati hiya. Maka yang demikian itu padanya ada wasiat untuk kalian di dalam ayat ini, di ayat 151 sampai 153. Ada wasiat yang jumlahnya 10. Ada 10 wasiat di surat ini di 3 ayat yang disebutkan 151 sampai 153. Tapi sebelumnya kita akan lihat di sana ada catatan kaki, yakni fa'an Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini salah seorang sahabat yang ikut dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Dan beliau satu dari 4 orang sahabat
yang direkomendasikan untuk menjadi pengajar Al-Quran. Dan Ubadah bin Samit ini disaudarakan dengan Abu Marsad. Mungkin antum ingat Abu Marsad itu salah seorang sahabat yang diutus oleh Nabi untuk membersamai 10 orang dari hafiz Quran yang ada namanya suku Bani Amir. Dia datang kepada Nabi ini di tahun keempat Hijriah setelah terjadinya peperangan Uhud. Mereka datang minta bahwasanya suku kami itu tolonglah datangkan seorang yang mengajarkan Al-Quran. Maka diutuslah 10 orang. Dan ketika ternyata diutus di sebuah daerah namanya di sebuah sumur namanya kalau tidak salah namanya Bir Ma'unah, itu rupanya mereka dicegat. Akhirnya mereka melarikan diri ke sebuah tempat yang agak tinggi. Ternyata orang yang dibawa mereka membujuk, udahlah kau turun aja, kami akan berikan keamanan. Sebagian mengatakan, dah kalian turun saja, kami akan tukar dengan harta. Di sana itu ada Abu Marsad, ada Zaid bin Ad-Dathinah, kemudian ada Asim bin Sabit, kemudian ada Ubay bin siapa namanya? Saya terlupa yang ini. Ini di antara orang-orang ini, yakni Zaid bin Ad-Dathinah, Abu Marsad, kemudian Asim bin Sabit. Ini orang-orang seluruhnya adalah ada 10 orang sunnah hafal Quran. Kata Asim, kata Zaid bin Ad-Dathinah, dia mengatakan jangan turun, mereka pasti berkhianat. Mereka pasti berkhianat. Kenapa? Karena mereka ketika datang dari benar mintakan untuk untuk mengajar Al-Quran, sampai di tengah jalan dicegat, dikejar. Tiba-tiba mereka mengatakan sudah turun saja, kami akan lindungi kalian. Mereka nggak mau. Sampai akhirnya 3 orang dipertahan, 7 orang turun. Kenapa? Enggak, kayaknya mereka sungguh-sungguh turun 7 orang. Ternyata 7 orang dibantai habis. 7 orang dibantai habis, sehingga tinggal 3 orang di atas. Termasuk yang tadi turun itu termasuk Abu Marsad. 3 orang di atas adalah yakni Asim, kemudian Khubayb bin Adi, kemudian Zaid bin Ad-Dathinah. Ini 3 orang. Maka akhirnya yang 3 orang ini pun mereka tunggu, akhirnya turun dan akhirnya diikat mereka. Hanya dijual. Di tengah jalan saat akan dijual, Asim bin Sabit itu dia melawan. Karena dia diikat dengan, kalau dulu alat-alat ikat itu sederhana. Yang kalau ada busur panah itu kan ada talinya itu. Itu talinya dilepas, diikatkan di tangannya. Rupanya lepas itu katanya, kemudian melawan. Akhirnya setelah melawan nggak seimbang, dibunuhlah, yakni Asim bin Zaid. Nah, Asim bin Zaid ini salah seorang yang pada saat terjadi perang Uhud itu seorang yang membunuh saudara dari seorang wanita yang dia bersumpah bahwasanya siapa yang bisa membunuh Asim bin Sabit, berikan kepadaku kepalanya, akan aku jadikan tengkorak kepalanya untuk aku minum khamar. Saking saking marahnya dia. Maka Asim bin Sabit ini sebelum dia berangkat ternyata sudah pesan atau sepertinya sudah berdoa, ya Allah, jangan aku sentuh jasadku oleh orang-orang musyrik. Sampai seperti itu dia. Jangan perkenankan mereka menyentuh jasadku sekiranya aku mati. Benar, rupanya orang musyrik ini ketika dia jasadnya ini sudah dipenggal kepalanya, saat dia akan mungkin menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu riwayat dengan turun hujan yang deras sehingga jasadnya terbawa hujan. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan, ditulis oleh Mahmud Al-Misri dan juga disebutkan dalam Aswar Minas Sahabah, datang lebah itu ngumpul di bagian tubuhnya sehingga nggak ada seorang pun yang berani. Ini Asim bin Zaid.
Selamat sehingga benar-benar doanya dikabulkan. Tidak seorang kafir pun yang menyentuh jasadnya meskipun dia meninggal dunia. Tinggal berapa orang? 2 orang. Yani siapa tadi? Ubay bin Zaid bin Ad-Dasina dan Khubayb bin Adi. Nah, dua-duanya dibawa ke Mekah. Zaid bin Ad-Dasina dijual ke sukunya Abu Sofyan dari Bani Umayyah. Sementara Khubayb bin Adi dijual kepada Bani Amir. Kedua-duanya dieksekusi. Saya ingin sebutkan dulu Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini saat sebelum dieksekusi dia di penjara. Kalau kita bilang di penjara lah ya, di penjara. Nah, saat di penjara itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, pokoknya disiksa lah seperti itu. Nah, si keluarganya Bani Amir ini punya anak kecil, mungkin cucu lah, cucu perempuan. Jadi dia lalu lalang dia. Tiba-tiba ketika dia melihat tempat di mana Khubayb bin Adi itu dimasukkan dalam penjara itu, dilihatnya di situ ada kurma yang besar-besar, ada anggur. Padahal di sana susah anggur itu, ada anggur. Makan-makan yang ajib. Sehingga sampai akhirnya dia memberitahukan kepada orang tuanya. Dan memang masih ada bekasnya, bekas tangkai-tangkai anggurnya itu. Sampai menjelang hari Jumat, karena dieksekusi pada hari Jumat. Di hari Kamisnya itu, sebelum dieksekusi, maka ada anak kecil, dia pesan, tolong pinjamkan pisau kecil. Kalau itu apa? Pisau silet ya. Tolong pinjamkan pisau silet. Rupanya dia potong kuku, potong kumis, potong bagian-bagian yang memang disunahkan untuk dipotong pada hari Kamis. Orang tuanya ini ya, dari pihak orang tuanya melihat Khubayb bin Adi memegang pisau tajam di sebelahnya anak kecil, dia berpikir, wah ini matilah ini anak saya, matilah ini. Dipikirnya ini orang Islam itu sekejam yang mereka bayangkan. Sama orang kafir sekarang kan, mereka beranggapan orang Islam itu teroris, orang itu tukang bunuh orang. Padahal tidak. Khubayb bin Adi bahkan mengatakan, demi Allah, hatta dalam peperangan pun kami dilarang membunuh anak kecil. Hatta dalam peperangan pun kami dilarang membunuh anak kecil. Hanya selamat. Sampai akhirnya di hari Jumatnya dikeluarkan dari tanah haram ke satu wilayah namanya Tan'im. Karena Tan'im itu wilayah terdekat dari tanah haram. Jaraknya enggak jauh, mungkin ya mungkin paling 10 atau 2, enggak sampai lah 20 kilo dari dari tanah haram ke daerah Tan'im. Karena naik mobil paling sekitar 5 atau berapa menit saja. Dibawalah ke sana. Sampai di sana, salah seorang dia mengatakan bahwasanya, bagaimana kalau sekiranya posisimu itu digantikan oleh Muhammad? Dia sudah sudah siap-siap akan dieksekusi. Maka dia merasa begitu gundah, merasa begitu galau. Sampai Khubayb bin Adi mengatakan, Allahumma khsim madada. Ya Allah, hitung satu-satu ini maksudnya orang yang hitung satu-satu tuh. Waqtuluhum madada, bunuh mereka semuanya. Jangan tinggalkan satu orang pun. Saat itu ada seorang yang namanya Amir bin Sa'ad. Amir bin Sa'ad ini masuk Islam setelah kejadian ini. Tapi doanya Khubayb bin Adi itu benar-benar terekam dalam memorinya itu. Yani itu maksudnya orang yang hadir itu nggak akan mungkin selamat. Orang yang selamat dia karena ada masuk Islam. Selainnya semuanya binasa walaupun tidak waktu yang sama, secara bertahap. Pada masa Umar dia menjadi amir di Hims. Di mana tuh Hims? Di Suriah atau di Syam. Saat dia menjadi amir, setelah sekian lama, maka orang itu pada komplain tentang amirnya ini. Komplainnya kepada siapa? Kepada Umar, karena Umar
khalifahnya. 4 yang dia komplain. Komplain pertama, dia kalau datang ke tempat kerjanya lah bahasa kita itu selalu setelah duha. Sudah siang. Yang kedua, setiap 1 bulan mesti ada 2 hari yang dia tidak hadir. Dalam setiap bulan ada 2 hari yang tidak hadir. Udah berapa itu? 2. Kemudian yang ketiga, dia itu kalau tiba-tiba sedang bincang-bincang, sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia pingsan. Tiba-tiba dia pingsan. Sehingga Umar datang ke sana. Datang ke sana, dia konfirmasi lah, klarifikasi apa masalahnya. Maka ditanyakan, aku dapat komplainan dari masyarakat Hims. Dia mengatakan, kenapa kamu itu kalau datang selalu waktu duha? Dia mengatakan, wa amil mukminin, saya ini nggak punya pembantu, sehingga saya harus menggerus gandum dulu, saya harus menyiapkan dulu roti. Udah selesai semuanya, baru saya akan keluar untuk melaksanakan kerja, melaksanakan tugas. Kata Umar, baiklah kalau begitulah. Kemudian yang kedua, kenapa setiap 2 hari dalam sebulan itu selalu kamu tidak ada, tidak kerja lah bahasa kita. Dia mengatakan, wahai Umar. Dia mengatakan di awalnya sebelum jawab, dia sebenarnya, wahai Umar, sesungguhnya aku tidak akan menjawab pertanyaan ini, tapi karena kau menjawab, terpaksa jawab. Sebenarnya dia nggak mau menjawab, tapi karena Umar, pimpinannya, khalifahnya bertanya, dia menjawab. Yang kedua tadi, kenapa setiap 2 hari dalam sebulan itu terlalu nggak ada, nggak muncul? Dia mengatakan, ya Umar, ya Khalifah, baju ini cuma 1. Jadi untuk aku bersihkan, aku cuci, aku harus menunggu sampai baju ini kering. Sehingga setelah kering baru aku melaksanakan tugasku. Kata Umar, kalau begitu nggak apa-apa lah. Kata Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, dia bertanya, tadi baru 3 tadi ya. Yang ketiga, kenapa kamu itu kalau malam-malam itu nggak pernah mau menerima aduan? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku telah penuhkan waktuku di siang hari untuk melayani, yakni masyarakat. Aku ingin agar malamku aku melayani, aku mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar pun, itu pun enggak apa-apa. Sampai akhirnya yang keempat. Terus kenapa kamu kalau lagi bincang-bincang sama mereka tiba-tiba kau pingsan? Ini yang paling berat dia katakan. Dulu aku adalah salah satu dari orang yang menyaksikan saat Khubayb bin Adi dieksekusi. Saat itu dia bersumpah dan dia berdoa. Yang dia ucapkan tadi itu, ternyata ucapannya itu sampai masa Umar dia masih teringat terus. Dia mengatakan, Allahumma qsim madada. Ya Allah, hitunglah dia itu satu persatu. Berarti dia nggak akan mungkin selamat. Sehingga begitu aku teringat itu, aku begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aku pingsan. Ini tadi kita sedang menyebutkan Ubadah bin Somit karena periwayat hadis kebetulan dia ada hubungannya dengan Marsad dan ini bagian dari Marsad. Baik, Ubadah bin Somit tadi itu kalau antum ingat punya saudara namanya Aus bin Somit. Aus bin Somit. Aus bin Somit dia punya istri namanya Haulah binti Sa'labah. Haulah binti Sa'labah. Ini dua-duanya sama-sama orang Ansor. Nah, Haulah binti Sa'labah itu dinikahi oleh Aus bin Somit itu saat masih usia muda. Dan termasuk di antara mungkin kalau di status sosial itu orang yang status sosialnya terhormat seperti itu. Sehingga dia sampai pada usia tua menjadi istri dari Aus bin Somit. Menjadi istri dari Aus bin Somit.
Maka saat suaminya dia sudah tua lah. Tiba-tiba saat Haulah binti Sa'labah dia sedang sholat sunnah di rumah, si Aus itu tiba-tiba melihat istrinya itu kayak ada gairah gitu loh, sehingga tiba-tiba istrinya dia sedang sholat diganggu dia. Maksudnya diganggu karena kan sebenarnya dia tidak mengapa dia menyelesaikan, tapi istrinya nggak paham karena dikiranya dia mengganggu biasa saja. Sehingga akhirnya karena istrinya dia karena pikir dia kan sudah tua dia. Bahkan dalam satu riwayat pandangannya pun dia sudah mulai agak kabur. Sehingga didorong oleh si Haulah binti Sa'labah. Saat didorong suaminya, siapa tadi namanya? Aus bin Samit, dia seolah-olah dia marah gitu loh. Sehingga dia mengatakan, engkau bagiku laksana punggung ibuku. Kalau dalam fikih apa namanya itu? Zihar. Ini bahasa cerai yang paling buruk pada masa itu. Jadi kalau orang mengucapkan aku cerai kamu misalnya, itu masih agak sopan. Tapi dia mengatakan engkau bagiku laksana punggung ibuku, itu bahasa perceraian yang paling jelek. Sehingga Haulah binti Sa'labah galau apa hamantum galau, risau, cemas. Kenapa? Dia sangat cinta sama suaminya karena sudah sekian lama, bahkan dia masih memiliki anak kecil di usia yang sudah cukup tua. Risau, galau, cemas, akhirnya datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya datang, di sampingnya ada Aisyah. Nabi ada Aisyah. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diperlakukan oleh suaminya kepada dirinya. Mengatakan, ya Rasulullah, Aus bin Samit telah menikahiku pada saat aku masih muda dahulu, dan aku dinikahi dalam keadaan aku berharta, dan hari ini aku telah menjadi tua, anak-anakku pun banyak. Kalau benar, karena dipahami adalah kalimat itu sudah cerai. Kalau benar, kalau sekiranya benarlah ini, maka antara satu dari dua, anak-anak hasil pernikahanku akan bersama denganku, maka ini akan menjadi beban berat bagiku. Harus menafkainya, harus memberikan kewajiban-kewajiban sebagai nafkah. Tapi kalau anak-anakku bersama dengannya, aku juga merasa terpisah dengan anak-anakku. Itunya orang menghibau itu kan bahasanya tuh begitu Akhirnya Rasulullah SAW tidak merespon. Artinya tidak merespon bukan berarti tidak peduli. Diam saja. Tiba-tiba saja turunlah surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai ayat 4. Apa kalimatnya? Qad sami'allahu qaulal ladzi tujadilu fi zawjiha wa tastaqi, dan seterusnya. Itu sampai ayat 1 sampai ayat 4. Maka dengan ayat ini, kan di ayat itu juga termasuk di sana hukuman orang yang mengucapkan seperti itu. Maka begitu turun ayat ini, Rasulullah mengabarkan, karena ini ucapan ini, maka konsekuensinya apa? Dia harus memerdekakan budak. Kata istrinya, ya Rasulullah, jangankan dia punya budak, dia harus mengurus seluruhnya sendiri. Artinya apa? Gak mampu. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata istrinya, ini istrinya kan tadi kan mengeluh tapi dia membela. Ya Rasulullah, dia itu orang yang paling tidak tahan untuk tidak makan. Dalam waktu sekejap dia makan, sekejap dia minum, sekejap dia makan. Jadi rasanya nggak mampu Rasulullah, dia akan melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Rasulullah, baiklah kalau begitu. Ini di Al-Quran, nanti antum buka. Kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, jangankan memberi makan 60 orang miskin, untuk kami berdua saja setelah kami usianya lanjut mengalami kesulitan. Apa yang Rasulullah lakukan? Kalau begitu begini saja, saya akan bantu separuh
Gimana? Kata istrinya, baik, saya akan bantu separuh juga untuk memberikan makan. Ini siapa tadi? Aus bin Somit, saudara dari Ubadah bin Somit. Nah, Ubadah bin Somit itu meninggal di tahun 45 Hijriah. Meninggalnya di Palestina karena beliau pernah menjadi amir di sana pada masa Umar bin Khattab. Ini terkait dengan Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yubayyi'ni 'ala haula'il ayat. Barang siapa yang mau berbaiat kepadaku terhadap 3 ayat tadi itu. Yani dari mulai qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum wa 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an sampai kepada ayat yang ke-153. Tsumma qara'a, yani qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum hatta khatimal ayati tsalitsah sampai kepada ayat yang ketiga berikutnya. Faman wafa fa ajruhu 'ala Allah, maka barang siapa yang menunaikan, memenuhi apa yang dia berbaiat, maka maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqasa syai'an atraqahu Allahu biha fid dunya kanat uqubatuhu. Barang siapa yang melanggar dari apa yang dia berbaiat itu, kemudian dia adroka, yakni mendapati siksaan dari pelanggarannya itu, misalnya mencuri, apakah berzina, ini kan melanggar. Kemudian dari perbuatannya itu adrokallahu fid dunya, yakni Allah Subhanahu wa taala hukum di dunia, maka kanat uqubatuhu, maka itulah hukumannya. Jadi artinya ketika orang mencuri kemudian dihukum di dunia, dipotong tangannya, maka di akhirat enggak disiksa lagi. Ketika orang berzina kemudian dia dihukum di dunia, maka di sana dibebaskan. Tapi ini ingat, masyiatullah, di atas, di bawah kehendak Allah. Artinya bisa saja orang yang berzina Allah ampuni, bisa, karena Allah memiliki kekuasaan mutlak. Orang yang mencuri bisa saja Allah Subhanahu wa taala ampuni, karena orang yang mencuri bukan orang yang keluar dari Islam. Jadi artinya kalau Allah mau disiksa, tapi kalau tidak, maka ini mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun disiksa, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij dan oleh orang-orang Mu'tazilah. Bedanya apa? Hampir mirip tapi beda. Kalau Mu'tazilah, mereka mengatakan kalau orang yang banyak pahalanya surga, orang yang banyak dosanya neraka. Nah, orang yang punya sedikit pahala, punya sedikit dosa, tidak di surga, tidak neraka, maka manzilun baina manzilatain. Ini Mu'tazilah. Kalau Khawarij enggak, pokoknya dosa kufur. Nah, ini dia. Dan sampai hari ini masih ada orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Maka ini yang merusak Islam sebenarnya. Karena kadang mereka juga menampilkan dengan penampilan Islam. Bahkan mereka membawa bendera Islam, tetapi akidahnya rusak sehingga semua dipukul rata. Karena orang hari ini kan bisanya melihat dari performanya itu, dari gambarnya. Jadi kalau gambarnya sama berarti isinya sama. Padahal sering sekarang banyak handphone sama-sama merek Samsung, ternyata yang satu Samsung KW Super, banyak KW-KW-an itu. Apalagi ini. Kata Imam rahimani wa rahimakumullah. Ini jadi kata beliau, barang siapa yang melanggar sesuatu dari apa yang dia baiatkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, kemudian dia mendapatkan kisaan di dunia, maka itulah siksaannya. Wa man akhara ilal akhirati kana amruhu ilallah. Jadi kalau sekiranya urusannya itu diakhirkan, yakni tidak disiksa di dunia, tidak dibalas di dunia, maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa adabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau mau diazab, tapi kalau Allah mau ya diampunkan. Kenapa? Karena ini merupakan prioritas ataupun hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun bisa masuk di dalamnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim di dalam Al-Mustadrak. Beliau mengatakan hadza hadisun sahihun al-isnadu wa lam yukhrijahu. Ya, hadis yang sahih
isnadnya hanya Imam Bukhari tidak mengeluarkan di dalam Sahih Bukharinya. Dan asal hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, yakni hanya tidak disebutkan ayat yang tadi itu, yakni qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum dan seterusnya. Sudah Isa? Baru 1 lembar ya. Tapi insyaallah mungkin untuk 10 pesan yang dikandung di dalam ayat ini kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.